Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mainlah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Hore, kamu semakin bersinar. Oke Aquarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Seven of Wands. Kartu kedua. Di sini kita ada Knight of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Moon. Kartu keempat. Di sini ada Seven of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Eight of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Page of Swords. Oke. Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Hore, kamu semakin bersinar. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Page of Swords. Nah, ini menggambarkan di mana kamu mulai mampu fokus, konsentrasi pada pemecahan masalah, pada pencarian solusi, ya, pada menentukan langkah-langkah bagaimana caranya agar permasalahan, agar kegiatan, agar hari-harimu, hubungan pertemananmu, hubungan persahabatanmu menjadi jauh lebih baik dan lebih lancar daripada sebelumnya. Jadi kamu tidak lagi berlarut-larut di dalam sebuah tekanan, di dalam sebuah keadaan. Justru kamu fokus dalam pencarian cara bagaimana untuk menyelesaikannya dan bagaimana untuk bisa melewatinya. Dan akhirnya akan ada situasi yang dinamis, situasi yang akan berubah semakin ke sini akan menjadi semakin baik, semakin berkembang, dan semakin nyaman yang akan kamu dapatkan di dalam kehidupanmu. Dan inilah yang nantinya akan membawa kebahagiaan untuk hidupmu. Karena baru-baru ini kamu mampu menjadi seseorang yang membawa dampak baik terhadap hal apapun. Ya, di lingkungan kegiatanmu, kamu mampu membawa kemajuan untuk tim kerjamu, untuk teman-teman yang ada pada kegiatanmu. Karena dengan caramu, dengan solusimu, dengan langkah-langkah terbaik dalam pemecahan masalah, penyelesaian tekanan, menyelesaikan pekerjaan, kamu mampu lakukan. Sehingga banyak dampak baik dan manfaat baik yang dirasakan bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk yang lainnya yang ada di lingkungan kegiatanmu. Sehingga akan ada semangat, akan ada kenyamanan kembali yang tercipta pada lingkungan-lingkungan kegiatanmu. Dan hal inilah yang membuat kamu dan orang-orang yang ada di sekitarmu semakin bersemangat untuk berkembang dan maju. Oke? Dan mungkin ya, satu demi satu permasalahan yang kamu temui di dalam kehidupanmu mampu kamu selesaikan dengan sangat baik. Karena kamu mampu belajar, ya. Mampu mencari solusi, mengatur langkah-langkah agar bagaimana permasalahan ini terselesaikan. Ya, jadi bukan justru kamu mengutuk nasibmu, bukan justru kamu berlama-lama ya di dalam sebuah kesedihan ataupun kekecewaan karena permasalahan, tetapi kamu fokus untuk mencari jalan terbaik bagaimana ini semua terselesaikan dengan sangat baik. Ya, di dalam hubungan pertemanan, persahabatan juga begitu. Ya. Kamu mampu membawa hubungan ini agar menjadi lebih berkualitas,
agar menjadi lebih harmonis, lebih hangat. Tentunya dengan hal-hal positif dan hal-hal baik yang saling di-share, saling dibagikan. Dengan ide, dengan gagasan, ya, dengan topik-topik yang menarik. Bukannya justru dengan menceritakan orang lain. Menceritakan keburukan dan kekurangan orang-orang sekitar. Nah, dengan merubah tema, mencari ide, mencari gagasan-gagasan untuk perkembangan dan kemajuan satu sama lainnya. Jadi ada hubungan persahabatan, hubungan pertemanan yang semakin berkualitas. Jadi mungkin inilah yang membuat situasi di dalam kehidupanmu akhir-akhir ini akan berubah secara drastis, akan berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan tentunya kamu akan semakin bersinar, kamu akan semakin berkilau di mata orang-orang yang ada di sekitarmu. Mereka semakin meyakini bahwa kamu memiliki aura positif, bahwa kamu memiliki kualitas yang baik di dalam dirimu. Dan dengan begitu, akan ada kenyamanan, akan ada kebahagiaan yang akan kamu dapatkan kembali. Karena apa? Karena peluang, kesempatan begitu ya, tentunya semakin muncul. Ya, karena ada rasa percaya, ada rasa nyaman, ada keyakinan, ya. Baik dari atasan, baik dari kepala kantor, kepala bidang di tempat kamu melakukan kegiatan. Karena dia sudah melihat sendiri nih, ada kemajuan di bidang kegiatan yang kamu lakukan. Dan kemajuan ini bukan hanya dari dirimu, tetapi orang-orang yang lainnya juga ikut maju dan berkembang. Dan dia tahu ini adalah ide dan gagasanmu. Nah, makanya peluang kesempatan untuk kamu semakin meningkatkan taraf kehidupanmu itu semakin terbuka lebar. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, benar kan? Jadi mungkin kamu juga sempat merasakan yang namanya berada di titik terendah di dalam kehidupanmu. Ya, begitu banyak permasalahan, banyak tekanan dari pekerjaan, ada kegiatan yang belum terselesaikan begitu ya. Ada tanggung jawab yang belum bisa kamu realisasikan begitu ya. Nah, tetapi kamu mampu bertahan, kamu mampu mengendalikan dirimu, mengelola pikiranmu agar bagaimana semua permasalahan ini bisa terpecahkan, bisa terselesaikan. Nah, tentunya dengan pengendalian diri yang baik, dengan mampu memandangnya ya dari sudut pandang yang positif, sehingga kamu mampu berfokus, berkonsentrasi pada cara, pada langkah, pada solusi-solusi bagaimana agar ini terselesaikan dengan sangat baik. Oke? Sehingga inilah yang membuat perubahan besar terjadi di dalam hidupmu. Dan bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarmu yang berkaitan ya dengan kegiatanmu, dengan permasalahan yang kamu hadapi. Sehingga juga ikut membantu, ikut dirasakan oleh mereka dampak baik dari kamu benar-benar mampu mencari solusi, mencari gagasan, menyelesaikan permasalahan dengan sangat baik. Makanya kilaumu kali ini, sinarmu kali ini benar-benar terpancar, benar-benar terlihat di mata orang-orang yang ada di sekitarmu terhadap dirimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Knight of Wands. Nah, jadi ini adalah energi yang sangat besar, yaitu energi positif yang ada di dalam kehidupanmu itu semakin hari menjadi semakin besar. Di mana kamu semakin bersemangat, semakin optimis, semakin mampu menjaga hubungan, semakin mampu membawa setiap kegiatanmu menjadi lebih baik. Tentunya kamu semakin bersemangat, semakin percaya diri, dan semakin mampu menemukan keberanian untuk meraih apapun yang kamu inginkan. Oke, karena mungkin selama ini banyak permasalahan, banyak pekerjaan, banyak kegiatan yang tertunda yang ada di dalam kehidupanmu. Permasalahannya tak kunjung selesai. Tetapi dengan kamu memiliki keberanian, memiliki keyakinan, memiliki tekad,
ya, untuk menyelesaikan itu semua, akhirnya kamu berhasil melakukannya. Karena apa? Karena tidak ada satupun permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Semua pasti ada jalan keluarnya. Tetapi bagaimana cara kita mencari jalan keluarnya? Nah, ini yang terpenting. Dan akhir-akhir ini, inilah yang mulai kamu fahami. Inilah yang mulai kamu ketahui sehingga kamu mampu, ya, berimprovisasi agar bagaimana bisa kamu menyelesaikan, mencari solusi, mencari cara-cara terbaik untuk, ya, melewati, menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan kegiatan yang tertunda, atau mencari solusi, membawa gagasan-gagasan terbaik agar bagaimana bisa semakin berkembang dan maju untuk satu sama lainnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Moon. Nah, jadi ini adalah kerinduan. Nah, sepertinya kamu akan semakin dirindukan, ya, disayangi, dihargai, disegani oleh lingkungan sekitar terhadap dirimu. Karena apa? Karena banyak hal baik, banyak manfaat, banyak dampak positif yang bisa kamu berikan untuk orang-orang sekitarmu. Sehingga mungkin di saat kamu nggak ada, di saat kamu keluar kota, mereka selalu memperbincangkan kamu. Mereka selalu merindukan, menunggu kehadiranmu datang kembali di tengah-tengah mereka. Nah, saking begitunya mereka menghargai dan menyayangimu. Dan ini karena kamu kembali bersinar. Sinarmu kembali terpancar. Dan mungkin inilah salah satu kebahagiaan yang nantinya akan kamu dapatkan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, jadi ada rasa puas, rasa lega, rasa bangga begitu ya, atas apa yang terjadi, atas apa yang kamu capai saat ini di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena mungkin di dalam hubungan kegiatan, di dalam hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, kamu mampu nih memberi pandangan, mencari, menghadirkan langkah dan cara agar bagaimana nggak ada saling menutupi, nggak ada kebohongan, nggak ada drama. Jadi apapun yang dirasakan, apapun yang ingin dikemukakan, ya silahkan kemukakan. Dengan begitu akan ada saling keterbukaan dan akan ada saling mampu bisa memberi masukan satu sama lainnya. Nah, jadi dengan jauhnya hubungan-hubunganmu dari kebohongan, dari hal-hal negatif begitu ya, sehingga keadaannya semakin nyaman. Situasinya akan semakin memungkinkan untuk satu sama lainnya merasakan kemajuan, merasakan manfaat baik pada hubungan tersebut. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, ini kemapanan. Kemapanan, kesejahteraan, peningkatan finansial akan segera kamu dapatkan. Dan tentunya di situ terseliplah kebahagiaan. Karena kebutuhan kita cukup, kebutuhan orang-orang yang kita sayangi terpenuhi dengan sangat baik, maka akan ada kebahagiaan dan kenyamanan hidup. Nah, selain itu kamu dapatkan, kamu juga semakin mampu membranding dirimu, ya, membangun image sebagai sesosok pribadi yang kaya. Kaya akan pemikiran, sikap, cara komunikasi, karena kamu selalu ingin berbagi hal baik, berbagi hal berguna dan bermanfaat untuk siapapun. Sehingga mereka bisa merasakan dampak baik ya di saat berhubungan dengan dirimu. Makanya kamu selalu dianggap spesial, dianggap berkualitas, semakin disegani, semakin dihargai dimanapun kamu berada. Dan inilah yang membuat kamu menjadi seseorang yang begitu kaya. Ya, bukan kaya harta, kaya uang yang berlimpah, bukan. Tetapi kamu memiliki kekayaan pikiran, hati, ya, perasaan ataupun sikap di dalam dirimu. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, benar. Ini juga menggambarkan perubahan yang baik, peningkatan yang signifikan, tetapi datangnya dengan begitu cepat ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi ada hubungan kegiatan yang semakin hangat, semakin harmonis, semakin nyaman, dan ini membawa dampak baik untuk kegiatan bersama. Dari situlah ada kemajuan, ada peningkatan, ada perkembangan.
Ya, baik di dalam peluang, di dalam kesempatan, kamu semakin mendapatkan itu. Karena banyak rasa percaya, banyak orang yang yakin, banyak orang yang mempercayai sebuah kesempatan, sebuah peluang emas kepada dirimu. Karena sudah ada bukti yang mereka lihat. Dan mungkin saja ada kembali hubungan-hubungan yang harmonis, bahagia, nyaman. Baik hubunganmu dengan siapapun atau hubunganmu dengan orang-orang yang kamu sayangi. Oke, jadi inilah perubahan yang baik. Dan kamu akan semakin bersinar di mata orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Aquarius sahabatku, dan semoga temanku Aquarius ya benar-benar akan mampu berbahagia, menemukan kembali masa jayamu, kesuksesan dan kebahagiaan, dan tentunya sinarmu. Pancaran kilau yang indah dari dalam dirimu tentunya akan membawa dampak baik, membawa kenyamanan, membawa kebahagiaan untuk siapapun orang yang ada di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.